Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mufidah Sofian dengan NIM 3411201156. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai materialism pada mata kuliah Software Analysis and Design atau Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. Untuk yang pertama, di sini terdapat definisi dari perangkat lunak itu sendiri. Menurut Pressman pada tahun 2015, ia mengatakan bahwasannya terdapat 3 pengertian dari perangkat lunak. Untuk yang pertama, perangkat lunak itu merupakan instruksi atau program komputer yang ketika dijalankan memberikan fitur, fungsi, dan kinerja yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian Pressman juga mengatakan bahwasannya perangkat lunak itu merupakan struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi. Dan kemudian yang terakhir, perangkat lunak merupakan informasi deskriptif baik dalam bentuk hard copy maupun virtual yang menjelaskan pengoperasian dan penggunaan program. Proses perancangan perangkat lunak harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan pada rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Kemudian pada proses pengembangan perangkat lunak itu terdapat 4 proses dalam pengembangan perangkat lunak yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu perancangan atau planning, yang kedua pembangunan atau developing, yang ketiga adalah evaluasi atau evaluating, dan yang keempat adalah evolusi atau evolving. Untuk kemudian di sini juga terdapat penjelasan mengenai kompleksitas perangkat lunak. Selain 4 proses yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan perangkat lunak sebelumnya yang telah dijelaskan, terdapat juga kompleksitas perangkat lunak yang perlu diperhatikan. Terdapat 5 atribut kompleksitas sistem, yaitu yang pertama hierarchic structure, atau struktur hierarkis yang membagi sistem besar ke dalam tingkatan-tingkatan hierarkis hingga tingkatan sistem-sistem terkecil. Kemudian relatif primitif yang merupakan pemilihan komponen dasar dari suatu sistem dapat dinilai dari level abstraknya. Bisa jadi suatu komponen memiliki level abstrak yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Untuk kemudian separation of concern, yaitu sistem hierarkis dipecah ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil untuk mempermudah desain dan pengembangannya. Dan kemudian ada common pattern atau setiap sistem memiliki pola yang sama. Jadi dalam suatu sistem ketika ia dibagi-bagi lagi kepada bagian yang lebih kecil, maka dia harus memiliki pola yang sama dengan sistem-sistem penyusunnya yang lebih kecil sebelum berhasil disusun kepada sistem yang lebih besar. Kemudian di sini juga ada stable intermediate form yang artinya perangkat lunak itu memiliki bentuk yang baku. Karena perangkat lunak dapat terus berevolusi, maka semakin bagus bentuk dari suatu sistem, maka sistem tersebut dapat berevolusi dengan mudah. Kemudian di sini ada paradigma pemrograman berorientasi objek. Saat ini ada banyak sekali paradigma yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan salah satu yang paling terkenal adalah paradigma pemrograman berorientasi objek. Terdapat 5 prinsip dalam paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang pertama yaitu class, yang kedua adalah object, yang ketiga encapsulation, yang keempat inheritance, dan juga yang kelima polymorphism. Lalu kemudian di sini setelah membahas mengenai apa itu perangkat lunak dan bagaimana cara membangun perangkat lunak yang baik, mungkin di sini juga dalam proses perancangan perangkat lunak diperlukan proses pengumpulan atau pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak tersebut atau yang biasa disebut dengan requirement gathering. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan daftar kebutuhan yang baik, yaitu yang pertama, daftar kebutuhan itu tidak boleh ambigu, kemudian dapat diuji, benar, simpel, dan presisi, kemudian dapat dimengerti, layak, dan memungkinkan untuk dikembangkan. Kemudian perangkat lunak itu dapat berdiri sendiri dan juga bersifat abstrak yang kemudian dapat diimplementasikan. Untuk selanjutnya, apabila persyaratan-persyaratan tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwasannya proses requirement gathering tidak berjalan dengan baik dan dapat mengakibatkan kegagalan proyek serta mengakibatkan ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan karena apa yang dibutuhkan oleh user itu tidak tercapai. Nah, penyebab kegagalan suatu perangkat lunak itu diantaranya adalah definisi kebutuhan yang tidak lengkap.
atau hanya sedikit melibatkan pengguna. Jadi dalam pembangunan perangkat lunak itu kita mesti menerapkan suatu konsep yang namanya user centered yang nanti mungkin akan dijelaskan di bagian akhir di tahap user experience dan user interface. Di sini juga dijelaskan hanya sedikit melibatkan pengguna itu menyebabkan kegagalan suatu perangkat lunak. Kemudian di sini juga kekurangan sumber daya, lalu ekspektasi yang tidak realistis, kemudian kurangnya dukungan eksekutif, perubahan pada kebutuhan atau spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, kemudian kekurangan perencanaan dan juga perangkat lunak tersebut sudah tidak diperlukan lagi atau sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Hal-hal demikian merupakan salah sekian penyebab dari kegagalan perangkat lunak. Untuk kemudian di sini dalam proses requirement itu terdapat 3 level requirement. Yang pertama adalah business requirement yang terbentuk dari business need dan juga market need or product concept yang kemudian diolah kembali menjadi user requirement dan kemudian yang terakhir ada juga functional requirement. Untuk kemudian kebutuhan dapat diklasifikasi ke dalam 2 bentuk. Jadi untuk mendefinisikan kebutuhan suatu software yang akan dibangun itu bisa dikategorikan ke dalam 2 bentuk kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional dan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini mendefinisikan layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input yang didapat, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus, atau kebutuhan sistem ketika dilihat dari sudut pandang pengguna. Dan kemudian di sini juga ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja ke depannya, kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, dan batasan layanan atau fungsi apa yang dimiliki oleh sistem. Jadi kalau kebutuhan fungsional itu lebih ke kebutuhan secara teknis, sedangkan non-fungsional itu kebutuhan-kebutuhan yang perlu didefinisikan untuk melihat sejauh apa batasan layanan yang bisa diberikan oleh suatu sistem yang akan dibangun. Untuk kemudian ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebutuhan dari calon customer. Yang pertama itu bisa melalui wawancara, kemudian melalui kuesioner, melalui pertemuan terbuka, melalui pembuatan prototipe, ataupun observasi langsung ke lapangan. Dari pengalaman saya ketika saya mengikuti program hackathon beberapa bulan yang lalu, terdapat perbedaan antara bagaimana caranya kita menentukan bagaimana sih kita memvalidasi kebutuhan calon customer itu. Nah, di sini itu tergantung dari datanya, data apa yang akan kita kumpulkan. Jika data yang akan kita kumpulkan merupakan data kualitatif, maka bisa dilakukan pendefinisiannya atau mencari kebutuhannya melalui kuesioner. Sedangkan apabila kuantitatif atau kita tuh perlu banyak make share kepada calon customer terkait hal-hal yang kebutuhan yang harus banyak divalidasi, itu akan lebih baik dengan melakukan wawancara. Dan selain itu juga dengan membuat prototipe juga merupakan salah satu hal yang cukup efektif dalam proses pengumpulan kebutuhan, karena dengan adanya prototipe itu bisa memungkinkan user untuk berpikir bahwasannya, oh saya ternyata membutuhkan hal ini dan ternyata saya tidak membutuhkan hal tersebut, karena beberapa permasalahan yang akan dijelaskan selanjutnya itu mempengaruhi user dalam menentukan kebutuhannya. Jadi di sini tahap-tahapan yang bisa digunakan untuk proses requirement gathering ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan bentuk data apa yang akan kita dapatkan dari calon customer. Untuk kemudian permasalahan yang sering dihadapi dalam proses requirement gathering, diantaranya adalah pengguna atau stakeholder tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di sini itu maka diperlukan pembuatan prototipe gitu. Walaupun pembuatan prototipe-nya juga memakan waktu, membutuhkan waktu untuk penyusunan prototipe-nya, tapi alangkah lebih baiknya dengan adanya prototipe
calon pengguna atau stakeholder itu jadi mengetahui gitu apakah mereka tuh butuh fitur A atau tidak butuh gitu fitur tersebut. Nah, di sini terkadang kalau misalkan prototipe-nya nggak ada, mereka akan kebingungan gitu, tidak mengetahui apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan ketika kita tiba-tiba bertanya mengenai kebutuhan dan kita ingin memvalidasi gitu. Jadi dengan adanya prototipe bisa membantu mengurangi kemungkinan adanya pengguna yang tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Untuk kemudian di sini juga pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit untuk dipahami. Seperti misalnya ketika kita ingin membuat suatu aplikasi tentang finance or tentang kesehatan gitu. Nah, di situ misalkan kita target calon usernya itu adalah dokter, perawat, atau misalkan orang finance yang di mana ada beberapa istilah yang hanya diketahui oleh mereka gitu, oleh bidang mereka yang dipelajari, dan mereka menjelaskan hal tersebut kepada kita sebagai developer atau seorang desainer gitu, desainer dari suatu sistem dengan bahasa mereka yang kadang-kadang membuat kita sulit memahaminya gitu. Nah, itu merupakan salah satu juga permasalahan yang sering dihadapi dalam proses requirement gathering. Untuk kemudian pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan. Kemudian di sini juga ada faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Kemudian perubahan kebutuhan sistem selama proses analisis dan juga perubahan proses atau lingkungan bisnis. Yang kemudian akan dibahas juga mengenai desain perangkat lunak. Proses desain merupakan tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, seperti data, arsitektur, interface, komponen dari sebuah software yang akan dibangun. Proses desain merupakan proses yang sangat penting karena desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan dan desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Desain merupakan satu-satunya cara untuk merealisasikan kebutuhan customer dengan software yang dibangun. Jika proses desain ini tidak dilakukan dengan baik atau bahkan diabaikan, maka akan mengakibatkan sistem menjadi tidak stabil, perubahan kecil dapat membuat software gagal bekerja, software menjadi sulit dites, atau kualitas software tidak dapat dinilai. Hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan yang besar di kemudian hari ketika software sudah mulai dites atau dideploy atau ketika software sudah harus di maintenance, hal tersebut juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk selanjutnya, di sini juga ada manfaat dari desain itu sendiri. Manfaat dari desain itu sendiri adalah sebagai media komunikasi dengan stakeholder, kemudian sebagai bahan analisa sistem atau komponen-komponen penting, jadi dapat teridentifikasi saat awal fase. Jadi dengan adanya desain ini kita bisa tahu apa sih yang dibutuhkan, desain database yang seperti apa, desain arsitektur yang seperti apa yang kita perlukan, dan komponen-komponen penting tersebut dapat teridentifikasi di awal fase sebelum mulai perancangan perangkat lunak. Jadi tidak memakan atau tidak menyebabkan banyak kegagalan karena persiapannya juga sudah well prepared, dipersiapkan dengan baik. Kemudian dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar seperti konsep engineering, kemudian menjadi panduan dalam melakukan coding. Kemudian di sini juga desain fokus kepada beberapa area, dan di sini ada desain fokus area. Yang pertama ada desain abstrak, kemudian desain data yang bisa berupa ERD, kelas atau kamus data. Kemudian di sini juga ada desain arsitektur, dan ada juga desain user interface, desain komponen, dan juga desain prosedur atau algoritma. Kemudian di sini juga terdapat karakteristik desain yang baik. Karakteristik desain yang baik itu harus mengimplementasikan semua requirement yang terdapat dalam model analisis yang telah kita bahas sebelumnya mengenai kebutuhan atau requirement. Maka desain yang baik itu harus mengimplementasi semua requirement yang terdapat dalam model analisis. Kemudian desain yang baik juga harus mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Jadi ketika customer tidak menyebutkan kebutuhannya secara langsung, tapi kita harus bisa mencapai hal itu gitu, walaupun disampaikannya secara implisit, tidak secara eksplisit. Kemudian harus dapat dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan tim support. Ini sebuah kesatuan dari pembuat program
yaitu programmer, tester, dan tim support, yang kemudian juga harus memberi gambaran dari data, fungsi, dan perilaku yang komplit dari sebuah software. Kemudian di sini juga ada design principle. Yang pertama, desain itu harus dapat dihubungkan dengan analisa. Kemudian desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya. Kemudian desain harus dapat mengakomodir perubahan. Desain harus dapat menjembatani antara software dengan problem di dunia nyata. Desain tidak sama dengan coding. Dan desain harus memperhatikan kualitas, dan desain juga harus direview untuk meminimalkan error. Nah, di sini selain tadi ada proses requirement gathering, proses desain, kemudian di sini juga ada proses pemodelan perangkat lunak. Dalam proses pengembangan suatu aplikasi tentunya diperlukan pemodelan ya, atau perancangan dari suatu sistem, yang biasanya pemodelan perangkat lunak ini menggunakan salah satu metode yang disebut dengan Unified Modeling Language atau biasa dikenal dengan UML. UML ini diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awalnya pada Januari tahun 1997, dan UML ini bisa dikatakan menjadi bahasa standar visualisasi atau perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan atau blueprint dari sebuah software. Untuk kemudian fungsi dan tujuan penggunaan dari diagram UML ini, UML itu biasanya terdiri dari banyak diagram-diagram, dan di sini tujuannya adalah untuk memberikan bahasa pemodelan visual atau gambaran kepada pengguna, kepada para stakeholder, dan juga menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, dan juga memberikan gambaran model atau bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem, dan juga berguna sebagai blueprint yang menjelaskan informasi dengan lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, di sini terdapat beberapa versi dari UML itu sendiri. Untuk yang pertama ada UML versi 1.1, yang dimana di sini dari UML modelnya itu dibagi-bagi lagi kepada use case diagram, class diagram, object diagram, state diagram, komponen diagram, deployment diagram, collaboration diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Jadi di sini belum ada pengklasifikasian dari diagram-diagram tersebut. Dan di sini juga ada UML versi 2.0 yang terbagi menjadi 3, diklasifikasikan kepada 3 bagian yang ada. Pertama itu structural diagram, yang terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite structure diagram, package diagram, dan juga deployment diagram. Untuk kemudian di sini juga ada behavior diagram yang berisi use case diagram, activity diagram, dan juga state machine diagram. Dan yang terakhir ada interaction diagram yang terdiri dari sequence diagram, communication diagram, timing diagram, dan juga interaction overview diagram. Dan di sini juga yang terakhir ada UML versi 2.5 yang dimana mungkin mirip dengan UML versi 2.0, namun di sini lebih dijelaskan lagi ya bagaimana pembagian struktur-strukturnya dan jadi sub-sub bagiannya. Yang di sini UML diagram itu terbagi jadi structure diagram dan juga behavior diagram. Yang termasuk structure diagram itu ada class diagram, kemudian object diagram, ada package diagram yang di dalamnya itu terdapat model diagram. Kemudian di sini juga ada composite structure diagram yang di dalamnya terdapat internal structure diagram dan juga collaboration use diagram. Dan kemudian ada komponen diagram yang di dalamnya berisi manifestation diagram dan juga terhubung dengan deployment diagram yang di dalamnya terdapat network architecture diagram, dan yang terakhir juga ada profile diagram. Dan kemudian di bagian behavior diagram, di situ ada use case diagram, information flow diagram, yang kemudian ada activity diagram, dan juga state machine diagram, yang di dalamnya ada behavioral state machine diagram, protocol state machine diagram, dan juga di situ ada interaction diagramnya yang terdiri dari sequence diagram, communication diagram, time diagram, dan juga interaction overview diagram. Kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui ruang lingkup dan fungsi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang
Pada pembuatan diagram ini yang ditekankannya adalah fungsi perangkat lunaknya terhadap kebutuhan dari pengguna atau aktor. Dan di sini di use case diagram itu ada beberapa simbol yang perlu dikenali. Yang pertama di sini ada stickman yang merupakan simbol dari aktor, namanya aktor yang merupakan pengguna dari sistem atau penamaan aktor menggunakan kata benda. Dan aktor juga dapat digeneralisasi atau di-inheritance. Kemudian di sini gambar use case itu dilambangkan seperti ini, namanya use case yang merupakan fungsi dari perangkat lunak yang dibutuhkan oleh aktor. Kemudian di sini juga ada asosiasi yang merupakan hubungan antara aktor dengan use case, dan di sini juga ada asosiasi itu ada yang include atau extend sifatnya, ada yang kalau yang bersifat include itu hubungan antara use case dengan use case, include menyatakan bahwa sebelum fungsi tersebut dapat dilakukan maka harus mengerjakan fungsi lain terlebih dahulu. Jadi jika misalkan ada suatu use case yang merupakan input dari use case lain, jadi use case yang pertama mesti dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan use case yang kedua. Kemudian di sini juga ada extend. Extend itu hubungan antara use case dengan use case. Extend menyatakan bahwa jika suatu fungsi yang dilakukan tidak sesuai dan atau terdapat kondisi khusus, maka lakukan fungsi tersebut. Jadi seperti backup ya, backup atau eksepsi. Itu untuk extend. Nah, kemudian di sini juga ada use case description, di mana terdapat 3 skenario dalam mendeskripsikan use case description, yaitu ada skenario utama, skenario alternatif, dan juga skenario eksepsi. Jadi di sini jika contohnya itu saya membuat sebuah use case description dari sistem perpustakaan, di sini saya hanya mencantumkan skenario utamanya saja. Di sini skenario utamanya itu ada dari anggota pustakawan dan juga sistem perpustakaan. Bagaimana proses proses peminjaman dilakukan. Di sini use case description-nya bagaimana anggota itu dari awal membuka sistem sampai nanti akhirnya dia selesai dan mendapatkan buku yang ingin dipinjam itu dijelaskan di use case description. Ada skenario utama dan juga ada skenario alternatif yang digunakan untuk suatu skenario dengan tujuan yang sama, dengan tujuan utama, namun memiliki proses atau jalan yang berbeda untuk mencapainya. Yang kemudian ada juga skenario eksepsi yang digunakan ketika kemungkinan dapat membuat fungsi dari sistem tidak tercapai sehingga harus dilakukan aktivitas lain atau trigger. Aktivitas ini bisa saja maksudnya adalah menjalankan fungsi lain yang dapat memicu terjadinya relasi extend antar use case. Jadi skenario eksepsi ini skenario yang kalau misalkan skenario utama ternyata tidak terpenuhi gitu. Kemudian diagram yang kedua juga di sini ada activity diagram. Activity diagram itu digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Di sini dalam activity diagram itu terdapat notasi-notasi yang harus dikenali. Yang pertama itu ada notasi start dan stop. Di sini start atau initial state-nya dilambangkan dengan lingkaran yang berwarna hitam ini. Kemudian di sini itu ada activity-nya. Di sini activity-nya contohnya check tank levels. Yang kemudian di sini juga ada stop node-nya. Node stop yang artinya di sini bentuknya itu ada lingkaran putih di luar dan lingkaran hitam di dalamnya. Jadi di sini misalkan di initial state-nya mengecek tank level, setelah cek tank levelnya terpenuhi maka selesai. Nah di sini juga ada notasi decision and merge. Decision ini merupakan menggambarkan beberapa pilihan jika pada suatu aktivitas memerlukan suatu kondisi tertentu, dan merge itu menggambarkan penggabungan aliran aktivitas ketika terjadi percabangan aktivitas pada saat terjadi decision. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya itu di incoming flow dan juga outgoing flow. Di decision dia hanya memiliki satu incoming flow. Di sini ada satu initial state-nya, satu incoming flow-nya, dan dia memiliki beberapa outgoing flow. Nah, outgoing flow-nya itu bisa misalnya di sini check tank level, jika levelnya within tolerance, jadi jika levelnya itu masih dalam tahap toleransi, maka prosesnya selesai. Tapi ternyata jika tidak, jika sudah melebihi batas toleransi, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukannya adalah sound alert. Jadi di sini ada dua
outgoing-nya gitu, outgoing flow. Di saat satu masuk untuk cek tank level, dan ternyata outgoing flow-nya ada dua, yaitu jika berhasil maka dia selesai, dan ternyata jika ternyata tidak melebihi toleransi, maka akan mengeluarkan sound alert-nya. Nah, berbeda dengan merge itu dia memiliki banyak incoming flow. Jadi dia bisa menerima banyak incoming sekaligus, yang nantinya itu dia hanya punya satu outgoing flow gitu. Jadi perbedaannya di situ, di incoming flow dan juga di outgoing flow. Nah, kemudian di sini juga ada partition. Yang partition ini adalah partisi atau digunakan untuk memisahkan aktivitas berdasarkan wewenang dari aktor berdasarkan pekerjaannya dalam melakukan aktivitas pada sebuah sistem. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini itu ada ini ya, ada state-nya anggota, di sini juga ada state-nya pustakawan bagian layanan. Di sini ada dua aktor yang berbeda, di mana seperti yang kita lihat di sini flow-nya. Untuk yang pertama di sini ada activity-activity seperti mencari buku, kemudian menyerahkan buku, dan juga memperlihatkan kartu anggota itu dilakukan oleh aktornya itu siapa? Aktornya adalah anggota. Dan kemudian masuk ke bagian activity seperti verifikasi, kemudian mencatat peminjaman, menentukan lama peminjaman, dan juga memberikan buku ke anggota untuk dipinjam itu masuk ke area wewenang si aktornya itu pustakawan bagian layanan. Jadi di sini ada partisi atau yang memisahkan gitu, yang memisahkan wewenangnya. Nah, kemudian di sini juga ada fork and join. Fork and join digunakan untuk sinkronisasi, yaitu aliran proses dapat berjalan paralel, tidak saling menunggu proses lain untuk selesai dilakukan gitu. Fork digunakan memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel, sedangkan join untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Jadi di sini seperti yang kita bisa lihat, di sini ada activity 1. Activity 1 itu di sini ada fork. Ternyata ada fork. Activity 2 dan activity 3 dan 4 itu mereka bisa dijalankan secara paralel. Tapi nantinya di akhir mereka harus join lagi. Mereka harus join kembali di bagian join sebelum akhirnya ke final node-nya. Jadi di sini yang walaupun lambangnya mungkin sama, tapi yang kita harus lihat dari karakteristiknya. Karakteristik dari fork itu dia bisa memecah beberapa activity dan dikerjakannya secara paralel, namun di akhir dia tetap harus di-join lagi sebelum dia masuk ke final node. Untuk kemudian bagian dari UML diagram selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan komponen penyusun perangkat lunak secara teknis. Nah, ini mungkin sering kita lihat dalam paradigma pemrograman berorientasi objek. Di sini ada strukturnya, itu ada nama kelas, kemudian atributnya apa, dan operation atau dikenal sebagai metodenya atau functionnya itu apa saja. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kelas ini gitu. Ini ada contohnya. Di sini ada kelas name-nya person. Jadi nama kelasnya itu person, manusia. Nah, manusia itu atributnya apa aja? Setiap manusia itu punya nama dengan tipe data string, dan juga punya birth date yang tipe datanya date, dan juga punya apa ini? Mungkin ini seperti nick ya kalau di kita. Ini disebutnya ID. Jadi setiap orang itu punya nama, punya birth date, dan juga punya identitas gitu, kode identitas. Nah, di sini juga apa sih metode-metode atau apa aja sih behavior atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Seorang manusia itu bisa makan, seorang manusia bisa tidur, bisa bekerja, dan bisa bermain. Jadi di sini kelas diagram itu susunannya ada dari name, kemudian atribut, dan juga operation-nya. Untuk kemudian di kelas diagram juga di sini itu ada terdapat relasi ya. Jadi relasinya itu ada zero to one, ada zero or one, ada one only, yang nantinya itu akan menjelaskan relasinya itu seperti apa. Apakah dari satu ke satu atau dari satu ke banyak, dan lain-lain. Di sini dijelaskan seperti ini. Kemudian dalam kelas diagram juga dikenal relasi agregasi dan juga komposisi. Nah, agregasi dan komposisi ini bedanya adalah agregasi merupakan hubungan dari antara dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain, namun kedua kelas ini dapat berdiri sendiri-sendiri.
Nah, sedangkan relasi komposisi merupakan bentuk khusus dari agregasi di mana kelas yang menjadi part atau bagian baru dapat diciptakan setelah kelas yang menjadi whole atau seluruhnya dibuat, dan ketika kelas yang menjadi whole dimusnahkan, maka kelas yang menjadi part juga ikut musnah. Nah, jadi kalau agregasi ini seperti misalnya ada suatu kelas yang dibangun dari kesatuan dari kelas-kelas lain. Tapi sebetulnya tanpa mereka bersatu pun mereka masih bisa berjalan secara independen. Berbeda dengan contohnya seperti ini, di sini ada laptop, CPU, dan juga VGA. Nah, di sini sebuah ini hubungannya komposisi. Jadi sebuah laptop itu disusun dari CPU dan juga dari VGA. Nah, kalau misalkan laptopnya ini dimusnahkan, wall-nya ini dimusnahkan, maka CPU dan VGA juga ikut musnah. Jadi itu jadi ini merupakan relasi komposisi gitu. Kemudian bagian dari UML diagram selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram itu merupakan sequence diagram adalah menggambarkan fungsi dari sistem namun dilihat dari level yang berbeda. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Jadi fungsinya adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Nah, di sini juga bagian-bagian atau notasi dalam sequence diagram itu ada aktor, ada objek, kemudian ada lifeline-nya, kemudian di sini ada lambang seperti rectangle gitu untuk menandakan objek yang sedang aktif berinteraksi. Kemudian di sini juga ada pengiriman pesan antar aktornya atau misalkan antar objeknya. Kemudian di sini juga ada create, masukkan, keluaran, juga destroy. Nah, ini merupakan salah dua ya, karena ada dua di antara contoh-contoh dari sequence diagram. Di sini ada user yang harus login akun. Di sini ada method login. Nah, ternyata dalam login akun itu yang dilakukannya adalah search user login di database. Nah, ketika data usernya itu terdapat di database, maka return user data. Namun ketika tidak ada, maka cek dan displaying data atau error message. Jadi ada komunikasi gitu ya antara aktor-aktor atau antar objek-objek gitu. Nah, kemudian di sini juga ada state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk melihat state atau kondisi dari komponen penyusun perangkat lunak. Untuk objek yang dihasilkan dari suatu kelas, maka akan memiliki state atau kondisi yang sama. Perubahan kondisi biasanya terjadi karena adanya suatu event. Dalam suatu sistem, objek dapat diciptakan dari mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi yang bisa saja berbeda. Status yang dari objek pun bisa berubah karena keadaan atau diberi suatu kondisi, tapi tidak merubah objeknya, namun hanya merubah state-nya saja. Jadi ketika ada perubahan, objeknya tetap, tapi state-nya yang berubah. State diagram ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal tersebut gitu. Jadi untuk menjelaskan perubahan dari suatu objek, tapi objeknya tidak berubah, tapi state-nya saja yang berubah. Seperti ini, contohnya di sini ada menu reservasi. Nah, ketika memilih form tambah reservasi, posisinya di sini objek menu reservasi itu tetap sama, tapi sekarang state-nya itu ada di state tampil form tambah reservasi. Kemudian ketika memilih tombol simpan, maka state-nya ada di data reservasi, disimpan ke dalam basis data. Dan di sini juga ada penjelasan mengenai notasi-notasi yang ada dalam state diagram. Seperti di sini ada rectangle dengan ujungnya yang bulat itu merupakan state, kemudian di sini juga ada lingkaran yang merupakan initial, pseudo state, dan juga ada final state, ada juga panah yang menjelaskan tentang transition, terus kemudian association, dan juga ada yang menjelaskan node. Nah, kemudian di sini juga ada deployment diagram. Deployment diagram ini digunakan untuk menggambarkan konfigurasi komponen-komponen pada saat instalasi sistem informasi. Jadi di sini lebih menjelaskan tentang ke perangkat kerasnya atau ke hardware-nya gitu ya. Diagram deployment atau deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram deployment mewakili pandangan pengembangan sistem sehingga hanya akan ada satu sistem diagram deployment untuk satu sistem.
Diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Seperti di sini ada main servernya itu punya ActiveX Control dan juga Java Bean, yang kemudian ada web server. Nah, di sini itu web server, Java Bean, dan ActiveX itu merupakan softwarenya gitu, dan hardware-nya itu ada di main server yang kemudian di sini ada terhubung dengan Oracle dan dengan database server dengan softwarenya itu Oracle database, dan juga di sini terhubung dengan hardware-nya klien melalui web browser. Nah, kemudian di sini juga selain dari diagram UML, yang beberapa diagram UML walaupun tidak semuanya, seperti tadi yang sudah dijelaskan seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, deployment diagram, dan state diagram, di sini juga akan dijelaskan mengenai entity relationship diagram atau ERD. Entity relationship diagram ini merupakan diagram atau notasi yang digunakan untuk mendesain data dengan pendekatan top-down. Bentuk data yang dirancang adalah tabel yang memberikan relasi atau lebih dikenal sebagai relational database, dan tiga komponen utama dari ERD ini adalah ada entitas, relasi, dan juga atribut. Untuk penjelasan dari masing-masing komponennya akan saya jelaskan kemudian. Di sini ada yang pertama, ada entitas. Entitas itu simbolnya rectangle atau persegi panjang. Di sini entitas adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Seperti misalkan ada entitas buku, entitas manusia, entitas pekerja, karyawan, dan lain-lain. Di sini juga ada entity set, adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Nah, kemudian entity set dapat berupa objek secara fisik atau objek secara konsep. Objek secara fisik seperti yang sudah saya bahas barusan ada rumah, kendaraan, peralatan, segala objek yang ada di dunia nyata. Dan objek juga bisa dijelaskan secara konsep seperti pekerjaan, perusahaan, rencana, dan lain-lain. Kemudian di sini bagian dari ERD, komponen selanjutnya ada relasi yang bentuknya itu seperti diamond ya, seperti belah ketupat gitu. Kemudian relation adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Nah, kemudian di sini juga ada dijelaskan terkait derajat himpunan relasi. Jadi, relasi itu memiliki derajat relasi yang menjelaskan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Seperti yang pertama itu ada unary degree atau derajat 1 yang melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian ada binary degree atau derajat 2 yang mana himpunan relasi ini melibatkan dua himpunan entitas yang secara umum himpunan relasi dalam sistem basis data adalah binary. Nah, kemudian di sini juga ada ternary degree atau derajat 3 yang menjelaskan bahwasannya himpunan relasi memungkinkan untuk melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Jadi menjelaskan tentang hubungan relasi dengan entitas-entitas yang ada di ERD ini. Kemudian di sini juga atribut selanjutnya ada atribut. Komponen selanjutnya itu ada atribut yang dilambangkan seperti ini. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Kemudian nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Terdapat beberapa jenis atribut, yaitu ada key atribut, ada simple atribut, dan juga ada composite atribut. Untuk key atribut sendiri itu adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Jadi seperti dalam membedakan suatu data, mungkin nanti akan dijelaskan pada part selanjutnya khusus mengenai key. Untuk sekarang itu, jadi setiap data itu harus memiliki data yang unik sehingga nantinya bisa membedakan antara satu data dengan data yang lain. Kemudian di sini juga ada simple atribut atau atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Kemudian juga ada composite atribut atau atribut yang dapat dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa bagian. Contoh alamat. Alamat itu merupakan composite atribut yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Jadi atribut itu kayak misalkan contohnya di sini itu ada entitas buku, misalkan entitas buku ini memiliki ID buku, nama penerbit, memiliki judul, memiliki nama
memiliki nama pengarang, memiliki jumlah halaman, memiliki temanya apa, itu disebut dengan atribut. Nah, kemudian di sini juga atribut itu terbagi menjadi 3, ada single value atribut atau atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data, kemudian juga ada multi value atribut atau atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tetapi jenisnya sama. Contoh, nomor telepon, alamat, dan gelar. Jadi kalau single value itu seperti misalkan nama seseorang itu ya dia pasti punya satu nama. Untuk kemudian kalau misalkan ada nama lain itu kan biasanya jarang ya orang memiliki 2 nama gitu, kecuali nama panjang dan nama panggilan gitu, itu bisa jadi bagian yang berbeda. Kemudian di sini ada multi value atribut. Nah, kalau multi value atribut itu seperti nomor telepon, alamat atau gelar, kan tidak jarang ya orang punya beberapa nomor telepon yang digunakan, atau misalkan alamatnya ada alamat asal dia, nah ternyata dia tuh rantau nih, misalkan orang dari Bandung merantau ke Jakarta, ternyata alamatnya dia jadi ada 2, dan itu gak masalah, itu bisa jadi multi value atribut disebutnya. Dan di sini juga ada gelar, misalkan saya gelar S1-nya itu Eskom, dan yang kedua itu saya ngambil S2 lagi nih, dan otomatis gelar saya juga akan bertambah, misalkan saya ngambil gelar mengambil sekolah lagi S2 dan dapat gelar MT. Jadinya gelarnya itu ada Eskom, ada MT, jadi ada 2 gelar, dan itu boleh masuknya ke multi value atribut. Tuh, kemudian di sini juga ada atribut turunan atau derived atribut yang merupakan atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Contohnya umur dan juga IP. Jadi di sini kayak umur itu merupakan penjumlahan dari tahun lahir ke tahun saat ini yang diakumulasi sehingga ketahuan nih umur orang tersebut itu berapa. Atau misalkan indeks prestasi mahasiswa itu kan bisa dilihat ya, atribut-atributnya itu diperoleh atau merupakan hasil pengolahan dari atribut nilai, misalnya dari nilai-nilai itu diolah yang akhirnya jadi indeks prestasi seorang mahasiswa, seperti itu. Kemudian di sini juga ada penggunaan key. Penggunaan key ini merupakan cara untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas lain, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Entitas key ini digunakan untuk membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu atribut yang memiliki nilai yang menjadi pembeda antara entitas lain. Yang membedakan semua row dalam relasi secara unik. Kemudian penggunaan key ini ada 3 macam key yang dapat diterapkan pada suatu relasi. Ada super key, candidate key, dan juga primary key. Super key ini merupakan satu atau lebih atribut atau kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Kemudian di sini juga ada candidate key yang merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Kemudian di sini juga ada primary key, merupakan salah satu dari candidate key yang terpilih. Jadi di sini primary key itu harus yang paling unik gitu dari pada candidate key dan juga daripada super key gitu. Pemilihan primary key dari sejumlah candidate key umumnya didasari oleh satu, key tersebut lebih sering atau lebih natural untuk dijadikan sebagai acuan. Yang kedua, key tersebut lebih ringkas. Yang ketiga, jaminan keunikan key tersebut lebih baik. Jadi misalnya ada data seorang mahasiswa, misalkan saya adalah Anissa Mufidah dengan NIM 3411201156. Di sini misalkan nama dan NIM dijadikan kandidat key. Nah, kira-kira mana sih yang lebih natural atau yang mana sih kemungkinannya ada jaminan keunikan tuh di mana sih? Kalau nama itu bisa aja ada Anissa Mufidah lain di jurusan informatika. Tapi kalau NIM 3411201156 itu sudah pasti unik dan sudah pasti hanya punya saya sendiri. Karena misalnya di sini terdiri dari 34 itu adalah kode jurusan, 11 itu adalah kode yang ditentukan oleh lembaga, dan 156 itu di kode terakhir itu adalah kode pendaftaran saya. Jadi jaminan keunikannya itu lebih baik daripada nama. Dan yang kemudian hal ini bisa dijadikan acuan untuk memutuskan bahwasannya NIM itu lebih baik dijadikan primary key daripada field-field lainnya, daripada atribut-atribut lainnya, daripada atribut nama, daripada atribut tempat tanggal lahir yang kemungkinan tidak unik gitu. Jadi ada beberapa atribut yang bisa memiliki data yang sama, kecuali NIM
NIM udah pasti unik, seperti itu. Di sini juga ada kardinalitas seperti yang tadi ada di penjelasan kelas diagram. Kardinalitas itu menjelaskan tentang hubungan antar entitas, apakah hubungannya itu satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Di sini ada one to many, one to many to one, atau many to many. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang weak entity. Weak entity adalah suatu entitas yang bergantung pada keberadaan entitas lain. Entitas yang merupakan induknya disebut identifying owner, dan juga relationship-nya disebut identifying relationship. Kemudian di sini untuk yang terakhir dan mungkin ini menjadi bahasan favorit saya, yaitu di bahasan UI dan UX model. Di sini UI itu singkatan dari user interface, dan juga di sini UX itu singkatan dari user experience. User interface itu merupakan suatu bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi menghubungkan antara software dengan pengguna itu menggunakan user interface. Nah, jadi desain itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, desain itu harus bersifat user center. Artinya pengguna sangat terlibat dalam proses desain, penggunanya itu dilibatkan. Karena itu ada proses evaluasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap hasil desain. Nah, prinsip-prinsip dalam merancang suatu user interface itu diantaranya adalah user familiarity atau mudah dikenali. Kemudian ada konsistensi, konsisten, selalu begitu desainnya. Kemudian di sini juga ada minimal surprise atau tidak membuat user kaget. Jadi tidak ada operasi-operasi yang ketika dijalankan misalkan tiba-tiba muncul suatu alert yang nantinya user ngira itu error, padahal itu tuh bukan error gitu. Jadi harus meminimalkan minimal surprise, itu meminimalkan sesuatu yang bikin user terkejut. Kemudian ada juga recoverability atau dapat dipulihkan. Dan di sini juga ada user guidance atau bantuan, dan di sini juga ada user diversity atau keberagaman. Jadi fasilitas user interface itu harus disediakan untuk user dari semua kalangan gitu. Jadi untuk misalkan untuk penggunaan font digunakan penggunaan font standar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, untuk mengcover perbedaan usia antara user yang menggunakan gitu, karena mungkin kan user yang usianya sudah lebih lanjut itu penglihatannya berkurang ya, kemampuan penglihatannya berkurang, jadi harus pakai font yang agak besar. Oke, next. Di sini ada user interaction itu perancangan sistem menghadapi dua masalah penting, yaitu bagaimana informasi dari user bisa disediakan untuk sistem komputer, dan juga bagaimana informasi dari sistem komputer ditampilkan untuk user. Nah, di sini juga ada 5 tipe utama dari interaksi untuk user interaction. Ada direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, dan juga natural language. Untuk direct manipulation itu jadi manipulasi secara langsung oleh usernya. Kemudian di sini ada menu selection-nya, jadi misalkan dalam aplikasi itu ada beberapa menu, nah itu disebut juga dengan menu selection. Untuk kemudian juga di sini ada form fill-in, jadi ada form yang harus diisi oleh si user. Kemudian ada juga command language. Command language biasanya misalkan ketika kita memasukkan perintah-perintah melalui command prompt di komputer, di sistem operasi. Kemudian di sini juga ada natural language. Natural language itu biasanya ketika kita mencari sesuatu keyword di Google, atau misalkan kita mencari keyword di sosial media, itu kita menggunakan natural language. Kemudian sistem yang interaktif juga akan menyediakan cara menyajikan informasi terhadap pengguna. Ada 2 cara dalam metode menyajikan informasi, ada yang sifatnya statis dan juga ada yang sifatnya dinamis. Untuk kemudian di sini juga ada penggunaan warna pada desain interface. Jadi penggunaan warna itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap terhadap kemenarikan gitu, terhadap daya tarik suatu software. Dan di sini biasanya dari sumber yang saya dapatkan dari seorang Chief Experience Officer dari Toms Telkom Indonesia, yaitu Kabela Dwi Jayanti, pada salah satu acara di tahun 2002, beliau mengatakan bahwasanya biasanya penggunaan warna pada desain interface itu menggunakan aturan 60-30-10. Di sini komposisinya 60% itu untuk warna netral, hitam, putih, atau abu-abu. Kemudian 30% untuk warna ciri khas brand. Jadi warna atau ciri khas dari suatu brand, seperti misalkan
pada aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek yang sudah kita kenal itu punya warna brand warna hijau. Nah, jadi 60%-nya itu menggunakan warna netral dan 30%-nya itu menggunakan warna ciri khas dari brand tersebut, yaitu warna hijau. Dan 10%-nya itu digunakan untuk warna lain, untuk warning, untuk alert. Jadi misalkan ingin menggunakan warna merah untuk warning, warna kuning untuk alert, itu diperbolehkan sebanyak 10%. Dalam menggunakan warna pada desain interface, ada beberapa petunjuk yang dapat diikuti. Ada yang pertama, hindari penggunaan terlalu banyak warna. Dan ini terbukti di sini ya, hindari penggunaan terlalu banyak warna itu berkorelasi sekali dengan aturan 60-30-10 ini. Jadi komposisinya itu biar proporsional, ya 60% menggunakan warna netral, 30% menggunakan warna ciri khas brand, dan 10% menggunakan warna lain. Kemudian gunakan kode warna untuk mendukung operasi. Nah, biasanya dalam coding itu menggunakan kode hexa atau menggunakan RGB. Kemudian pengguna bisa dikendalikan warna untuk kode. Jadi ya masih sama dengan sebelumnya, bisa menggunakan kode hexa atau RGB. Kemudian desain monokrom, kemudian tambahkan warna. Ini ya berkorelasi lagi dengan yang sudah saya bahas sebelumnya. Di 60% itu warna netral itu jadikan base-nya. Base-nya itu menggunakan desain monokrom. Kemudian gunakan warna kode secara konsisten, yang artinya kalau kita cari kode hexa dari suatu warna di internet, dari color palette, kita dapat suatu kode hexa dari warna itu, kita harus konsisten menggunakan itu terus. Jangan kita pakai color picker yang nantinya malah jadi perbedaan warna gitu di setiap page atau di setiap komponen-komponennya. Kemudian hindari pasangan warna yang tidak cocok atau norak, seperti misalnya warna kuning disandingkan dengan warna orange gitu. Jadi dua warna yang kontras banget, yang cerah banget gitu. Gunakan warna untuk menunjukkan perubahan status, kayak misalkan tiba-tiba ada alert kesalahan error, itu menggunakan warna merah itu boleh. Nah, selain user interface juga di sini juga ada user experience. Berbeda dengan user interface yang menitik beratkan pada tampilan, user experience ini lebih menekankan pada pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu perangkat lunak. Jadi walaupun memiliki pengertian dan fokus yang berbeda antara user interface dan juga user experience, namun user interface dan user experience itu mesti tetap berjalan beriringan, karena mungkin kalau user interface-nya bagus banget, tapi ternyata dalam penggunaan atau tidak mencapai tidak user experience-nya nggak bagus, ya itu jadi kendala juga, karena kalau misalkan tidak user friendly, biasanya aplikasi itu cepat ditinggalkan. Tapi sebaliknya kalau misalkan ternyata aplikasi ini user experience-nya udah sangat memenuhi ya, kebutuhan-kebutuhan yang wajibnya itu sudah terpenuhi, tapi dari tampilan kok kurang menarik ya, user interface-nya itu kurang menarik. Nah, itu juga jadi harus balance antara user interface dan juga user experience. Nah, di sini juga dibahas kembali mengenai user center design, yang dimana jadi sebuah desain itu harus didasari atas kebutuhan dan keinginan dari user, bukan dari kebutuhan dan keinginan desainer atau developernya, karena hal tersebut dapat menyebabkan bias. Jadi ya kalau misalkan kita sesama desainer, sesama developer, ketika kita membicarakan tentang desain, oke, kita nyambung gitu. Tapi ternyata ketika kita ke ranah user, ternyata ya hal tersebut tidak dipahami gitu oleh user, dan itulah hal tersebut menyebabkan bias. Kemudian, proses desain perangkat lunak harus menggunakan konsep interaksi desain. Karakteristik utama dari interaksi desain sendiri adalah user should be involved through the development of the project. Jadi ya, user harus dilibatkan dalam pembangunan project. Kemudian, specific usability and user experience goals need to be identified, clearly documented, and agreed at the beginning of the project. Jadi, setiap tujuan dari user experience-nya itu harus diidentifikasi, harus didokumentasikan, dan harus disetujui di awal project. Jadi jangan sampai ada perubahan-perubahan yang fatal, yang krusial di tengah-tengah project, karena hal tersebut akan menyebabkan kerugian. Selain kerugian uang, juga kerugian waktu dan tenaga tentunya ya, karena sudah banyak effort yang diberikan gitu. Kemudian iteration is needed through the core activities. Jadi selama
proses desain itu diperlukan iterasi terus-menerus sampai menemukan desain yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi iterasi tersebut sangat diperlukan untuk improvisasi, untuk untuk memperbaiki desainnya, untuk mencapai desain yang sangat diperlukan oleh user. Di sini juga ada usability goal. Usability goal itu jadi tujuan gitu, tujuan dari desain tersebut adalah effective to use, efficient to use, safe to use, have good utility, easy to learn, dan easy to remember how to use. Jadi selain efektif dan efisien digunakan, juga aman untuk digunakan. Jadi ketika kita mendesain, jangan sampai meletakkan tombol save dan tombol quit itu berdekatan gitu, karena itu kan memicu salah klik ya. Kemudian juga have good utility, easy to learn, jadi enggak susah gitu, tidak menggunakan bahasa-bahasa teknis desainer, bahasa-bahasa teknisnya programmer, enggak gitu. Easy to remember how to use, jadi ya yang namanya user ketika kita pakai suatu aplikasi, kita nggak mau mikir gitu, kita cuma pengen hal-hal yang kita ingin kerjakan itu tercapai gitu. Kemudian di sini juga ada user experience goal, yang jadi target dari user experience itu adalah satisfying, fun, support creativity, enjoyable, entertaining, helpful, motivating, dan aesthetically pleasing. Nah, kemudian ini saya tambahkan materi yang saya dapatkan dari pelatihan yang pernah saya ikuti pada acara yang diadakan oleh BUMN, yaitu Indonesia Digital Tribe. Di sini mendatangkan seorang narasumber yang merupakan Chief Experience Officer dari aplikasi dari startup Toms, namanya sebuah startup manajemen proyek yang bernama Kak Bella Dwijayanti, yang mana materi ini disampaikan oleh beliau. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang 10 usability heuristic yang mungkin pernah saya pelajari juga di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini ada yang pertama itu ada visibility of system status. Jadi user itu bisa, oh I know what's going on, gitu. Bisa mengkomunikasikan kondisi saat ini. User merasa mengendalikan sistem. User dapat mengambil tindakan tepat dan user dapat mendapat kepercayaan kepada produk kita. Jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip ini bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan, yaitu salah satunya adalah user bisa mendapat kepercayaan pada produk kita. Jadi seperti ini. Misalkan kita melihat di aplikasi Gojek, di sini ada maps-nya gitu, si drivernya masih di mana, terus pergerakan drivernya juga bisa terlihat. Jadi user tuh merasa, oh I know what's going on now gitu. Kemudian di sini juga ada yang kedua, match between system and real world. Jadi sebuah aplikasi itu harus speak humanly gitu. Jadi desain harus berbicara dengan bahasa user. Jadi gunakan kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi user, dan juga jangan menggunakan jargon internal. Maksudnya jargon internal itu ya jangan menggunakan bahasa-bahasa teknis yang hanya dipahami oleh desainer, oleh programmer, seperti itu. Jadi misalkan seperti common simbol gitu, seperti ini misalkan untuk save, ini untuk print, terus gambar kaca pembesar ini untuk search, dan ini gambar rumah itu untuk home. Jadi kita pakai yang umum-umum aja gitu. Kemudian user control and freedom. Jadi di sini ada ini ya. Jadi user itu bisa bisa memiliki kebebasan untuk mengontrol gitu. Di sini ada cancel atau move to recycle bin. Jadi karena user sering melakukan tindakan tidak sengaja atau butuh keluar darurat, jadi bisa meng-cancel gitu ya, cancel action. Kemudian di sini ada konsistensi and standard. Di sini jadi kayak misalkan kita harus konsisten gitu. Misalkan menggunakan warna merah untuk suatu danger, atau misalkan untuk suatu action kita menggunakan tombol warna biru, seperti itu. Kemudian di sini juga ada error prevention atau mengatasi error gitu. Di sini desain yang terbaik adalah dengan mencegah terjadinya kesalahan dari awal. Jadi seperti ini ada ada validasinya. Jadi misalkan di sini tuh ada minimum 6 karakter untuk password dan lain-lain.
Kemudian ada recognition rather than recall. Jadi di sini proses recognition rather than recall itu meminimalkan beban user memory, membuat elemen, tindakan, dan opsi yang terlihat, dan juga membiarkan user untuk mengenali informasi di user interface daripada harus mengingat kembali. Seperti kita kalau misalkan biasa mencari di Google tuh suka ada rekomendasi ya. Jadi misalkan kita mengetikkan beberapa kata udah ada rekomendasi dari yang kita cari sebelumnya. Kemudian di sini juga ada flexibility and efficiency of use. Di sini juga jadi seperti misalkan kalau kita pertama kali menggunakan suatu aplikasi, nah jadi ada kayak ada ininya cara menggunakannya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah sering ya kita bisa aja menonaktifkan hal tersebut. Jadi fleksibel dan efisien. Kemudian aesthetic and minimalist design. Di sini dikenal dengan istilah KISS atau keep it simple stupid. Jadi sebuah tampilan user interface itu harus simple walaupun oleh orang awam sekaligus gitu. Tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan dan fokus pada konten visual. Kemudian di sini juga harus help user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi di sini tuh harus ada, kalau misalkan kita memberikan error message-nya harus disampaikan dengan bahasa user. Jangan misalkan gini, error 256 atau error 414. Itu kan misalkan karena null is not an object. Jadi kayak itu tuh bahasa programmer banget gitu, bahasa teknis. Jadi kita jangan memberikan bahasa teknis, harus memberikan bahasa yang disesuaikan dengan yang akan dimengerti oleh user. Jadi seperti misalkan ada kesalahan memasukkan PIN, ya errornya adalah incorrect PIN gitu. Nah, jadi di sini error message harus diungkapkan dalam bahasa yang sederhana tanpa harus menggunakan kode seperti tadi, misalkan error 256 atau error 414 gitu ya. Secara tepat menunjukkan masalah. Jadi masalah apa sih yang disebabkan oleh error tersebut? Apakah misalkan salah masukkan PIN, salah masukkan nama, dan lain-lain. Dan secara konstruktif menyarankan solusi seperti ini. Jadi try again. Jadi untuk memasukkan PIN yang benar. Nah, kemudian di sini juga yang terakhir ada help and documentation. Nah, help and documentation ini jadi dokumentasinya gitu. Jadi biasanya ada frequently asked question dalam suatu aplikasi itu. Jadi untuk memudahkan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan-kesulitan terkait aplikasi. Nah, di sini juga ada common mistake yang biasa dilakukan oleh seorang desainer adalah dengan menggunakan dummy content. Nah, dummy content ini tidak terlalu disarankan karena ya kalau misalkan kita sebagai programmer atau desainer mungkin tidak aneh dengan lorem ipsum ini gitu. Jadi intinya ini teks dummy lah gitu, nantinya bisa digunakan untuk teks apa aja gitu. Tapi ya kalau user kan belum tentu tahu ya. Jadi kita alangkah lebih baik menggunakan konten beneran lah. Walaupun cuman gambaran, tapi kita alangkah lebih baik juga menggunakan dummy content. Kemudian di sini juga ada common mistake selanjutnya adalah aesthetic versus accessibility. Kita bisa lihat yang sebelah kiri, di sini itu ada estetikanya gitu, atau hiasannya itu gede banget gitu daripada penjelasan intinya gitu. Berbeda dengan yang di kanan, ya sisi estetiknya cuma sedikit, hiasannya cuma sedikit, tapi menjelaskan menjelaskan poinnya dengan jelas gitu ya. Ini kan untuk booking apartemen ya. Nah, di sini menjelaskan dengan jelas gitu, ada gambar apartemennya, tampak depannya seperti apa. Kemudian di sini juga ada ada ratingnya, ada harganya. Jadi accessibility atau inti poinnya itu harus lebih diutamakan daripada estetika. Oke, mungkin cukup sekian resume dari mata kuliah Software Analysis and Design yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.